Saya ngerasa kalau saya nggak ditalkin saat itu, sulit juga saya dapat hidayah mungkin saat ini. Gitu. Gimana nih saya bisa memantaskan diri saya jumpa sama guru saya gitu. Masya Nah kalau Allah. saya jumpa sama guru saya belum Allah pantaskan, gimana saya mau jumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Alhamdulillah tadi selepas sholat asar kedatangan tamu mendadak dari Bandung ingin jumpa Pak Kiai Wafi. Beliau sedang ada di Sumatera, akhirnya ngobrol-ngobrol. Beliau pertama kali memperkenalkan diri ini aktif di Jamaah Tablik. Ternyata Ikhwan Teken juga. Beliau itu pertama talkin itu tahun 91. Alhamdulillah sekarang orangnya ada di sebelah saya, Ustadz Henry. Assalamualaikum. Bukan Ustadz Bang, Apa nih? Henry aja Bang. Henry boleh deh. Tapi udah cocok lah jadi Ustadz lah. Belum Bang, jauh Bang, jauh. Insya Allah, amin. Doa amin. Insya Allah. Oke, Ustadz Henry ini tadi sebenarnya ke Rawamangun ini nyari Kiai Wafi ini ada perlu apa tuh? Jadi panggilnya Bang Idan ya? Idan aja. Jadi gini Bang Idan, ya di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan. Betul. Semua adalah dalam rencana Allah. Masya Allah. 1000 tahun sebelum kita dilahirkan, Allah sudah tetapkan rezeki, jodoh kita, semua Betul. segala macam. Termasuk waktu kita kan sudah Allah tentukan. Jadi saya hanya menjalankan kaki yang Allah gerakkan. Betul. Jadi karena kerinduan saya kepada guru saya, ya karena guru kita sudah tidak ada almarhum, Ya. jadi ya saya meneruskan ya belajar dengan wakil talkin, Ya. dengan guru-guru kita yang masih ada. Karena kalau sudah makin nggak ada kan kita menyesal. Betul. Mumpung masih ada. Nah, jadi ini kita harus datangi guru talkin kita, belajar, Ya. butuh targi banyak, arahan. betul. Kebetulan saya ini punya hajat. Sesuatu tentang ya dalam dakwah bergerak mau keluar, tapi saya butuh arahan dari guru. Betul. Ya, jadi saya ingin datang ke silaturahmi ke Pak Kiai, Oke. ya ingin dapat arahan. Betul. Tapi ya Allah beri rezeki saya jumpa dengan Bang Idan. Alhamdulillah. Padahal saya tadi kita tuh ada rencana ke Kemang Masya untuk Allah. podcast. Karena ada sesuatu hal kita postpone besok. Kalau itu nggak ketemu tuh Nih, sama Ustadz padahal saya Henry. di Jakarta orang Kemang. Allah Dari Kemang ke sini. ke sini ketemu sama Pak Ustadz. Iya. Iya. Jadi saya muamalah tuh ada di Kemang, ada di Bandung. Nah, tapi Bisnis apa nih Ustadz? bisnis saya sih masih jauh dari sunnah nih Ustadz. Ya karena ini mulainya dari saya zaman ya belum kenal agama lah. Sekarang juga belum masih jauh lah. Iya. Saya bisnisnya pet shop. Oh, pet shop. Pet shop, Oke, jadi oke. itu mandiin hewan. Ya Oke, sementara itulah muamalah saya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Allah yang entah Allah rubah lebih baik atau Allah ya kita ikut aja. Insya Allah lah. Sementara itu muamalah. Anak saya di rumah tuh ada kucing tuh. Nah biasanya ada nggak pet shop di Bekasi? Buka cabang dong. di teman-teman. Kebetulan kan pet shop ini kita seluruh berasosiasi nih. Nah teman-teman saya banyak. Kalau di organisasi pet shop saya penasehat di asosiasi pengusaha pet shop. Hewan, Ini pet lanjut. shop. Ini lain kesempatan bisa kita gali bisnisnya atau muamalahnya Ustadz Henry terkait dengan pet shop. Insya Allah. Itu perlu nanti kita mudah-mudahan ada jodoh ya. Di Kemang tuh namanya Zoom Pet City. Zoom Pet City. Itu muamalah. Tapi ya itu Alhamdulillah. sekarang lagi belajar mengeluarkan usaha dalam hati. Oke. Benar-benar di dalam genggaman ya. Nah, hanya Jadi di bisa genggam. kita ini. Betul. Ngomong-ngomong nih Ustadz Henry. Ini menarik nih. Ustadz Henry ini gimana ceritanya bisa kenal dengan TKN Pontren Suralaya? Itu tahun berapa tuh? Pada tahun 1991 Allah beri waktu dan kesempatan, suasana dan segalanya berjumpa dengan Pangersa Abah. Sebetulnya dulu tuh awalnya tuh di Bandung tuh kita ada namanya komunitas RTD. Apa itu RTD? RTD itu dulu namanya Radiasi Tenaga Dalam. Oke. Jadi untuk wilayah Tasik, Ciamis, Banjar, Panjalu, Cijulang itu udah pada tahu tuh, terutama Bandung. Nah, termasuk pendiri kita adalah guru besarnya itu Raden Asrukasa itu salah satu, memang itu guru besar kita. Nah, itu kesayangan Abah juga sebetulnya. Oh gitu. Cuman dakwahnya Melalui RTD. bidangnya RTD. Karena Kang Aas ini pun sohibnya Ajangan Jejen almarhum. Oh, ini pernafasan ya? Penapasan. Oke. Nah, cuman seluruh anggota kita itu pasti TKN.
Oh. Rata-rata itu torekatnya semua TKN. Oke. Karena apapun yang kita lakukan, ya Kang As pun guru besar saya, kita mau ngapain aja, mau belajar apa aja, tanpa zikir nggak ada energinya. Gitu. Betul. Nah, cuman belajar tengah dalam dari sudut secara energinya gitu. Nah, dulu kita ajangan jajan tuh teman diskusi kita dulu tuh. Oh, Masya Jadi Allah. ajangan dari sisi torekatnya, ini dari sisi secara energinya bagaimana gitu. Bahkan dulu tuh ada musyawarah munas besar para ahli tasawuf ya. Pernah di Solaya tuh. Nah, ajangan jajan, Abah minta kepada ajangan jajan suruh Kang As itu sebagai pengisi materi juga di situ. Saya udah deg-degan di depan para ulama tasawuf, ada pembicara orang yang ngerti tenaga dalam. RTD. Waduh, deg-degan. Tapi itu suatu pengalaman dahsyat. Jadi kenal Suryalaya itu karena aktif di RTD. Dulu awal di RTD, gitu. nah Kang As bawa kita ke Abah. Nah situlah perjumpaan saya pertama dengan Abah. Menarik ya. Jadi setiap anggota baru itu dibawa ke Suryalaya. Pasti dia semua ditalkin. Oke, berarti masih ingat nggak bulan apa tuh waktu itu atau Saya tahunnya 91 ya, tahunnya ke Pangasaba ya. Saya bulannya saya lupa saat, tapi awal-awal bulan lah saya ingat. Awal-awal bulan tahun 91-an itu lah. Oke, awal-awal Januari Februari mungkin gitu ya. Ya, sekitar bulan itu, dan itu langsung ketemu Abah. Saya ini udah 6 kali Ustaz ditalkin sama Abah dulu Nah, ini menarik nih. Awal ketemu Pangasaba tahun 91 itu yang pertama kali. Sebelumnya belum pernah datang, belum pernah jumpa. Dulu ada. Sebelumnya ada nggak? Saya dulu kan di Asafiyah. Oke, Saya dulu pesantren Jatiwaringin, Gede. Ya, Jatiwaringin, murid Pak Kiai Abdul. Cuman waktu ke Suralaya itu karena study tour. Oke, jadi masih SMP dulu saya, tahun 83 lah. 83, berarti itu jumpa Pangasaba juga sebenarnya ya? Jadi nggak jumpa. Oh, nggak jumpa. Jadi kayak study tour pondok pesantren Asafiyah ke pondok pesantren Suralaya. Oh, nyantri di Asafiyah ya. Oh, oke. Study tour ke sana. Jadi ya kunjungan lah ke pesantren Suralaya. Tapi nggak jumpa Abah. Nggak jumpa ya. Dan belum paham juga kalau di situ ada torekot. Betul, SMP juga pula ya. Nah, berarti tahun 91 itu awal kali jumpa itu bagaimana tuh? Bisa cerita nggak? Masya Allah. Di situ dulu yang lucunya gini. Kan lagi aktif belajar tenaga dalam. Nah, jadi kita langsung nggak ngerti kan mau ketemu siapa gitu kan. Yang kepikiran, wah pengen nih saya tenaga dalam. Wah orang pengen ngetes juga kan gitu kan. Jadi adalah sekitar 7 orang tuh niatnya sama tuh. Ngetes. Pengen, wah pokoknya kita nih ahli tenaga dalam. Gitu. Dan Kang As nggak bilang lagi mau ketemunya apa gitu kan. Oh gitu. Ya dengan polosnya lah gitu, udah datang. Karena waktu itu habis persiapan TC menjadi pelatih gitu kan. Jadi lagi kenceng-kencengnya gitu. Dia ke sana udah niatnya mau ngetes tenaga dalam. Tiba-tiba masuk ke ruangan, di situ ada Abah gitu. Di madrasah nih ya, masuk ruangan. Di rumah ya. Yang sekarang Umi tinggal. Iya, Masuk ke situ, Abah nyambut, semua ngerasa lemes aja Ustaz. Kayak nggak punya daya upaya gitu kan. Sejuk ngelihat gitu kan. Gitu ya. Pokoknya niat yang tadi apa tuh sirna semua. Niat untuk ngetes sirna. Udah nggak ada, nggak bisa ngomong, diam aja. Ya Allah, kok sejuk gitu. Karena belum paham nih kita waktu itu. Saya belum tahu gitu kan. Nah di situ baru jelasin, Masya Allah. Baru dijelaskan, oh tujuan ke sini dibawa untuk takin. Kita bilang, Masya Allah. Pokoknya yang niatnya tadi aneh hilang aja. Oke. Niatnya udah adem aja, gitu kan. Semua tuh teman-teman juga yang 7 semua orang itu ya. Sama kita nyolek mana, malu. Semua tertunduk aja malu gitu. Terus waktu itu Abah lagi masih punya kucing tuh saya lihat, inget tuh. Iya. Yang saya bilang, saya cuma mikir satu, kucing aja dipanggil nurut. Ini saya manusia kok susah kayak kucing begitu gitu. Oh, jadi itu Abah manggil kucing ya? Ada kan Abah punya kucing berapa kucing Persia tuh. Abah duduk gitu kan. Itu Abah cuma gini tuh kucing di sini aja gitu. Kan kita juga banyak. Begitu ini kan tangan, doang, kucing pada kumpul. Duduk ya semua deket Abah. Dalam hati saya, ya Allah. Itu kucing aja gampang diaturnya ya. Ini saya manusia datang bawa kesombongan, ngejago. Malu sama kucing itu, Ustaz. Masya Allah. Nah itu langsung hari itu minta ditalkin sama Abah. Abah sendiri yang talkin. Abah sendiri yang talkin. Gitu. Ada sih yang saya kocok. Tapi ini saya juga bingung kan ngobrol nih sama Abah. Kata Abah, iya bukan kata Abah, kata kita kan sepakat habis sholat duhur tuh, ingat banget tuh. Sholat duhur di masjid? Di masjid. Nanti setelah itu ditalkin. Oke. Ya kan? Perasaan saya udah duluan ke masjid. Saya sholat di masjid. Ya kan, waktu itu yang jadi imam bukan Abah. Saya udah duluan ke masjid saf depan, ya kan. Pasti saya tahu dong Abah datang jam apa menit keberapa gitu. Ya, pas gini kenapa jadi udah ada Abah?
Ya ini tanpa Nah, ya. gimana? Maksudnya ketika Saya nggak ngeliat Abah ke masjidnya, jalannya. Oh Tapi gitu. Abah udah di depan gitu. Oh jadi pertama sebelum zuhur kita sowan dulu ke Pangarsabah. Pengasabah. Dia diarahkan untuk Salat zuhur dulu, di masjid. Dah kita berangkat dong. Berangkat duluan. Ya. Mampir ke tempat wudhu dulu nggak? Oh wudhu. Oke. Tapi saya habis wudhu duduk di masjid. Kan yang imam juga bukan Abah waktu itu. Duduk. Ya udahlah. Pikiran kita kan ya habis sholat doa baru Abah duduk. Intinya kita habis sholat baru gini tujuk-tujuk Abah ngisi payun weh gitu. Oh, Nggak gitu. kelihatan datangnya gitu. Cuma dalam aja ini kapan Abah datangnya Gitu ya. Oh, tiba-tiba ada di depan ya. Dari depan aja kaget. Perasaan tadi nggak ngelihat kita lewatnya atau apa gitu. Mungkin pas kita lagi jikir gini Abah ke depan. datang. Nah, habis itu balik ke talqin di masjid atau di mana? Ditalkin di masjid itu. Oh, di masjid oleh Pangarsabah langsung ya. Awalnya kan ikut-ikutan doang, kan belum ditalkin. Ya karena jamaah masjid ikutan zikir ya, saya ikut-ikutan Ikut zikir. sebisanya doang ngelihat Oh. kenapa orang begini kan belum tahu lah Oke. Latifah, belum tahu apa. Betul. Ikutan kikian gitu kan gitu. Jadi lepas sholat zuhur ditalqin Pangarsabah. Pengasabah. Bagaimana tuh ketika awal proses talqin? Beliau tuh dengan bahasa Sunda, Indonesia atau campur atau Waktu gimana? Masih itu- ingat nggak, Ustaz? Ya, memang ya ini salah satu saya kesini ini, saya 3 bulan ini memang saya rindu sama beliau Ustaz, ya sama guru. Ya kalau saya bilang itu guru dan murid belum benar saya ya. Masih iman masih keluar masuk gitu. Tapi udah berani-berani bilang beliau guru saya, tapi dah gimana Masya gitu. Allah. Ya. Udah malu kadang-kadang, tapi memang perjumpaan pertama ini Masya Allah itu saya ngerasa ya itulah, walaupun setelah talqin itu saya belum istiqomah. Saya ngerasa kalau saya nggak ditalqin saat itu sulit juga saya dapat hidayah mungkin saat ini gitu. Ya. Jadi waktu itu Abah saya ingat dengan Abah campur ada bahasa Indonesia, ada dengan Sundanya gitu. Yang jelas saya di situ Kang waktu ditalqin itu saat Abah mentalkin, Abah kasih targiban itu saya seperti balik ke usia 0 saya mulai sadar sampai ke detik itu saya seperti melihat frame visual kayak video apa yang sudah terjadi kehidupan saya gitu. Semakin saya menghindar itu semakin terlihat. Semakin nyata terang. Makin nyata. Saya Oke. ngapain, dosa saya apa. Semakin saya ngelawan, dia makin jelas. Dia makin jelas. Saya ngerasa itu keringat saya itu segede-gede jagung lah. Karena saya ingat betul, saya waktu itu saya cuma pakai baju kaos Bang. Tapi Abah kan nggak ada ngebedain. Masya Allah. Baju saya itu penuh dengan basah. Basah, keringat. Ya saya melihat apa yang saya kerjakan selama hidup saya sampai detik saya di situ. Itu kelihatan nih. Itu kayak nonton, Abang gimana sih Iya, kayak nonton video kamera film lebar? tren. Oh, video lebar. Video yang kayak di lebar. bioskop gitu ya. Abang nonton diri Abang sendiri. Oke. Dan tidak ada kelakuan Abang yang baik yang Masya Abang tonton. Allah. Anehnya itu yang baiknya nggak ditongolin. Ya mungkin karena Abah sebut begitu ya kan. Apalagi pas Abah bilang dosa kita kepada ibu, hikmat kita kepada ibu, Allahu Akbar itu. Itu saya berkeringat jagung keluar di situ. Selesai itu asli saya bego Bang. Bego tapi ada sedikit ketenangan dalam hati saya gitu. Ketenangan dalam hati, ya Allah, ternyata batu di situ hati saya gitu. Nah, itu karena perjumpaan pertama itu kan sangat berkesan. Betul. Itu jumpa pertama sama Betul, Abah gitu. Dan yang saya lihat adalah Abah begitu dengan sederhananya menyampaikan pentingnya apa gitu. Nggak ke telinga Bang, tapi ke kolbu gitu. Tapi dasar memang ya waktu itu masih muda Bang. Jadi ya gitulah. Habis ketemu Abah pulang di Bandung 3 hari 4 hari gelo deui. Ya masih Sama muda lah gitu. ya kan. Itu masih kuliah soalnya Bang. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah masih gelo deui. Tapi tetap amalan seminggu tuh rajin tuh Bang. Nah mulai minggu ketiga keempat yang tadinya 5 waktu siap sholat mulai lupa. Mulai apa? Akhirnya zikirnya lupa, sholatnya lupa. Nah, biasalah anak muda kan. Tapi kalau bilang anak muda juga anak muda yang baik banyak gitu. Itu mah saya aja yang salah. Lebih baik mantan buruk daripada Sampai udah 5 kali nih Bang. Saya udah 5 kali ditalkin sama Abah. 5 kali dalam rentang berapa lama tuh? Kan Dalam awal tahun 91. rentang, ya sampai dalam waktu adalah sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun. Nah, apa sih yang Setiap menyebabkan Ustadz Hendri ini mau lagi ke Surabaya
Oke lagi nih, karena kan setelah talqin yang pertama akhirnya katakanlah kita namanya anak muda ya, itu kembali berangosan lah gitu katakan. Terus kok mau lagi datang ke Surelaya ambil talqin lagi, terus ini lagi mau lagi datang ke Surelaya sampai akhirnya sekarang mantep bahwa ini amalan yang memang nggak boleh ditinggal, bahwa beliau adalah mursyid Kamil Mukamil. Itu apa yang menyebabkan seperti itu tuh, Ustaz Henry? Jadi memang waktu itu walaupun ya waktu itu masih muda lah, walaupun ya muda yang salah jangan diikutin. Setiap kali bandel tuh sadar punya rasa malu gitu. Oh ini salah. Tapi selalu balik lagi ke Abah, ziarah lagi, Abah dengan sabar lagi datang baong, tetap aja dinasehatin, tetap aja dirangkul. Baong deh balik lagi gitu. Nah, selepas itu lama saya nggak ke Suralaya. Ya amalan pun kadang-kadang. Nah, sampai akhirnya saya disibukkan oleh dunia. Saya betul-betul karena saya kan dulu memang susah secara ekonomi dunia kan. Karena saya orang Padang perantauan, saya mesti sukses di ibu kota dalam perantauan. Jadi saya kejar dunia betul Bang. Saya bangun toko yang dari ukurannya 3 kali 3 meter sampai saya bisa buat yang 2000 meter. Di Bandung? Dari Bandung 3 kali 3 meter. Saya masuk Jakarta, saya buat toko 2000 meter. Mungkin itu toko pesop pertama di Indonesia yang 2000 meter. Ini yang di Kemang nih ya? Oke. Wow itu Jumawa. Ya karena dulu saya berpikir kalau saya mau sukses, kalau saya mau apa, saya mesti settle. Saya mesti pegang uang, saya mesti punya ini, maka saya bisa atur apapun. Sampai pada akhirnya ya di atas kita masih ada kita lagi. Tapi istilahnya saya buat jadi ujub udah bisa di situ. Oke. Apa yang saya mau saya bisa gitu. Akhirnya ya bener jauh dari agama. Sholat udah mulai malas. Tahun berapa tuh saat? Itu gila-gilanya itu dari tahun mulai saya bangun pesop itu 2004. Nah gilanya itu dari 2007 sampai ke 2014 ya. Masya Allah itu wah itu ajib main dunia. Nah dahsyatnya itu dari 2014 ke 2000 sampai ke 2014 wah itu lagi ajib-ajibnya. Pokoknya apa yang saya mau saya harus bisa. Wah tambah jauh Bang, tambah jauh. Maksudnya ninggalin sholat ya udah ntar aja deh gitu. Ya udah ntar aja deh gitu. Ditunda-tunda. Nah, tapi tetap gitu ada resah gitu kan. Sampai akhirnya saya mencoba mensiasati Bang. Karena saya dunianya berlebihan, agama kurang, saya coba ngambil anak yatim. Nah, saya ngambil anak yatim dengan teman saya yang dulu sama-sama di Asy-Syafi'iyah. Saya mengelola pondok, hafiz Quran, yatim duafa, tidak berbayar. Alhamdulillah sekarang santri kita ada 150-an. Di Bandung apa di Jakarta? Di Bekasi. Oh Masya Allah. Namanya Fajar Harapan dengan Fajar Cendikia. Waduh kapan-kapan main nih. Insya Allah. Nah situ hafiz Quran dan anak-anak jalanan. Ya yang ada yang yatimnya paksa, yang bapaknya ada tapi udah gak kenal anaknya. Alhamdulillah. Nah saya coba transaksiin tuh Ustaz. Transaksi gini, gua dunianya kuat. Sholat jarang. Oh oke. Sampai tahu kalau piara anak yatim, ya malaikat ada bingung dah antara 50-50 gitu kan. Berharapnya gitu Ustaz. Mensiasatinya gitu. Nah dari situ agama masih jauh, saya kejar dunia aja. Tapi kebutuhan makannya anak ini jamin apa? Lah. Saya usahain gitu. Saya nggak mau ganggu. Insya Allah saya mau total di situ. Nah anak-anak ini kan baca Quran, hafalan. Saya kan suka datang ke pondok. Nah di situ doa mereka karena yang dilihat adalah sosok yang berhasil itu saya. Karena kan dilihat cuman dia kan dipanggilnya Abah di situ. Dia melihat sosok saya itu sosok berhasil secara duniawi, soleh. Jadi kebayang Bang dia habis baca Quran, doanya dikencengin. Ya Allah, saya kalau besar ingin seperti Abah saya, soleh, baik, dermawan, rajin sholat. Itu dalam hati saya itu bukan gua gitu kan. Gitu ya? Dalam hati, aduh itu bukan gua. Kan berlawanan terus Bang. Tiap kesana gitu. Sampai pada detik kapan saya berpikir, kenapa saya nggak seperti doa mereka. Nah saya berpikir gitu. Nah mulai di situ ya. Nah saya mulai pencarian kemana ya. Tetap, nah itu kan ya tetap ngerasa tetap TKN. Betul. Walaupun keluar masuk gitu kan. Nah tetap resah ya. Itu saya mulai jarah lagi ke Abah.
Per tahun berapa tuh? Mulai itu jarah lagi Ka'bah itu saya ingat banget 2013. 2013. Nah, Oke. itu saya berarti jarah jarah lagi ke makam ya. Kan beliau udah wafat tuh. Udah jarah lagi saya Ka'bah, jarah lagi. Cuman ya gitu jarah doang. Mulai lagi zikir dikit-dikit. Nah, karena mulai niat zikir jadi niat sholat lagi. Walaupun belang bentong lagi masih belang bentong. Sampai akhirnya saya ketemu suatu teman. Nah pas itu saya umroh, saya coba umroh, minta meninggal di sana nggak dikasih. Apa yang pengen meninggal di sana tuh? Minta meninggal. Jadi kan istri saya bilang, teman-teman juga bilang, Ri, lu dosa lu kan banyak. Ntar kalau di sono suka dibalas langsung. Jadi saya 4 bulan sebelum umroh istighfar terus. Gitu. Kebayang juga nih ntar kalau malu di sono di apa gitu kan, wah istighfar terus. Padahal sampai di sana nggak ada kejadian yang aneh juga. Cuman emang ada satu titik balik. Saya kan besok tuh jadi udah berjalan umroh. Besok tuh mesti kembali tuh hari Minggu tuh besoknya mau balik ke Indonesia. Ini terakhir saya di Mekah. Saya ingin sholat di belakang imam Masjidil Haram. Di mana sih tuh imamnya sholatnya? Saya mau di belakang situ. Berarti kalau mau sholat di situ, saya mesti berangkat dari hotel. Minimum 2:30 lah. Betul. Atau jam 2. Ini subuh ya? Subuh. Okay. Kalau nggak jam 2 di depan parkiran hotel aja di teras itu udah penuh. Gimana mau ke Iya kan? Saya kebetulan kan di Zamzam depan King Abdul Aziz. Betul. Kan. Saya udah siapin baju segala. Dan situ pun saya rindu Abah. Gitu. Nah, aneh itu waktu saya umroh itu saya rindu gitu kan. Tapi ya murid bandel tapi boleh lah rindu sama guru gitu kan ya. Kan kita boleh ya gitu Kang. Nah, akhirnya karena saya niat mau sholat di belakang imam masjid kan belum tahu di mana kan. Mesti bangun jam 2 dong. Saya udah siapin baju segala macam. Ternyata saya hidupin beker, nggak kedengar. Bangunnya udah jam 3:30. Paling subuh bentar lagi. Bentar lagi subuh. Udah nggak mungkin bang, nyampe di mana imam masjid itu. Tapi qadarullah, saya jalan entah gimana. Pokoknya tiba-tiba entah gimana saya dengan sadar nggak sadar, saya tuh bisa sholat 4 saf di belakang imam masjid. Masya Allah. Padahal tuh ngelangkain berapa orang tuh bang. Nah di situ saya betul-betul sholat yang saya belum pernah sholat yang Al-Fatihah itu saya seperti tahu artinya. Pokoknya nangis aja. Sampai saya minta meninggal di situ. Minta meninggal. Terbersit jadi ya. Udah sampai bener-bener nangis minta meninggal. Sampai rakaat kedua pun wah. Ya Allah sudah gak usah pulang lagi di sini aja. Kalau saya pulang ke negara saya belum tentu saya bisa meninggal di tempat terbaik ini. Itu pas lagi sholat bang. Pas udah tahiyat akhir. Assalamualaikum kiri kanan. Tiba-tiba doa kita. Ya Allah jangan meninggal dulu belum siap. Dasar manusia bang ya. Tadi begitu. Gitu, Baru sebentar udah begitu bang. Iya. Kata Allah lu siapa? Dosa masih banyak. Ini tempat orang terbaik. Bukan buat kamu katanya. Masih ada umur untuk tobat. Dan untuk ngamalin lagi teken lebih kuat gitu. Nah balik dari situ saya jumpa dengan seorang Habib muda namanya Ali Jufri. Nah beliau tuh sekarang lagi jadi asik tuh dia, anak muda, pengusaha sukses, seorang Habib. Di TikTok juga viral banget tuh dia, Ali Jufri itu. Nah saya ketemu dia baru pulang Pakistan, dia taskil saya. Mungkin kita baru pulang umroh, giroh lagi nyaman nih. Betul. Dia taskil. Nah dia pentingnya agama, begini, dunia itu sementara om, begini. Karena dulu yang ngajarin dia bisnis waktu SMP saya, guru bisnis saya gitu kan. Nah dia taskil lah saya, pentingnya agama, kita yang kita kejar adalah akhirat. Saya jadi mikir ya Allah. Betul itu saya bilang di dunia di Pakistan itu ya kita di sana tuh belajar sifat om, mengislah diri kita om, bukan belajar agamanya kan. Bagaimana kita islah diri. Ya kalau kita di sini kan masih jumpa keluarga. Betul. Betul begitu saya bilang. Kalau memang itu bisa merubah saya pengen nih saya bilang. Akhirnya saya benar, saya ikut 3 hari pertama saya langsung berangkat Pakistan. Saya melihat Allah. Berapa hari? 40 hari sana? Itu saya 40 hari. Cuman saya baru 3 hari pertama bang. Sekali 3 hari saya langsung ngurus visa langsung berangkat. Karena saya mikir gini, model-model saya ini ikut pengajian gini, dengar bandel lagi. Ini kayaknya mesti pergi beneran dulu nih. Tinggalin dulu sementara. Hijrah fisik juga. Hijrah fisik kagok lah, ini dosanya sudah mengakar. Kalau kalfataru tuh akar tuh udah kalau nggak pakai kampak nggak selesai nih bang. Iya kan? Ya ibaratnya usia saya 50 tahun. Saya waktu itu di umur masih 46-an. Saya mikir, saya umur 46. Dari mulai akhir balik ke 46 ini isinya dosa semua.
anggaplah sisa usia saya 20 tahun, 15 tahun atau 3 tahun. Anggaplah normalnya kita masih punya waktu 20 tahun. 20 tahun ini saya sholat tiap detik, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, belum tentu bisa menghapus dosa saya yang 46 tahun itu. Iya. Saya hanya butuh satu amalan yang Allah ridho aja. Cuma kan saya nggak tahu. Nah di situ ya Allah, ini kalau perubahan yang nggak dahsyat, nggak secara mendalam, nggak secara radikal perubahannya, saya akan menjadi kehinaan. Iya. Nah, dari situ saya, kuatnya itu adalah mulai saya zikir lagi tuh Bang. Betul. Nah punya niat itu saya zikir lagi, terus saya zikir. Nah saya zikir, alhamdulillahnya saya di situ bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau jumpakan saya dengan seorang guru gitu. Ya saya pernah diajari torekat gitu, itu mudah kembali Bang. Memang betul. Saat kita terhanyut, terombang-ambing, kita gak ingat beliau. Ya, ini lagi ya. Saya ingat kata teman saya, kata beliau, ada seorang ustadz, Dri katanya, Allah itu lebih ridho kepada orang yang merasa jauh dari Allah tapi dia ingin kembali, ketimbang yang orang merasa dekat dengan Allah. Masya Allah. Saya di situ, ya Allah, betulkah ya Allah? Kalau memang begitu, zikir itu, Hofi dan Zahari itu Bang, itu yang menguatkan, membuat kita kembali kepada rel kita Bang. Kalau nggak ada itu susah Bang. Betul ya. Memang susah. Jadi apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, itu jangan sampai lepas zikir yang telah diajarkan pengasabah ya. Gak bisa, itu memang terasa. Bahkan bersyukurlah, ya setiap orang punya cerita masing-masing basic. Orang yang pernah mengenal torekot, kalaupun ya Allah uji dengan maksiat atau apa, insya Allah lah. Selama dia masih cinta dan risau itu ada, insya Allah mudah untuk kembali. Insya Allah. Nah, Ustadz Henry nih, tadi kita udah dengar perjalanan panjang Ustadz Henry awal jumpa pengusaha Abah karena dari RTD, terus akhirnya keluar masuk dalam arti ngamali, namanya masih muda, terus kita los lagi sampai akhirnya titik mengejar dunia, bersyukur tadi ada anak-anak yatim yang mendoakan yang tadi. Ini bukan gua, tetapi karena dua mereka tembus juga, akhirnya kita ingin mencoba untuk memperbaiki diri, terombang-ambing segala macam. Dan akhirnya kembali lagi ke Suryalaya. Itu kan memang tentu sebagai orang TNI kita sangat meyakini beliau adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Nah, dengan perjalanan hidup yang begitu panjang, begitu dinamiknya begitu fluktuatif, Ustadz Henry melihat sosok Pangarsa Abah itu seperti apa beliau ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Malu saya Bang, maksudnya siapa? Ya saya tuh siapa gitu. Tapi ya saya bersyukur, ya Allah Engkau beri saya kesempatan boleh mencintai beliau, boleh ngaku beliau sebagai guru kami, guru saya gitu. Dan saya yakin Bang, perubahan saya sekarang bisa mengenal usaha ini doa dari guru. Nggak mungkin ini nggak dari doa guru, cuma kita nggak tahu gitu. Di saat saya ngerasa di saat awal perjumpaan dengan Abah itu kan kita nggak tahu. Bisa jadi sekarang perubahan ini karena doa beliau. Gitu. Allah. Karena doa dari guru. Guru kita itu kan pasang badan buat kita. Masya Allah. Pasang badan. Betul. Kita pasang apa buat guru? Makanya ya Allah. Yang saya lihat sosok Abah sederhana tapi ya Allah sabar, penuh cinta, kasih ke kitanya gitu. Bener-bener ngayom gitu ya. Bahkan memandang dia itu apa ya? Aduh, Allahu Akbar. Suatu kenikmatan tersendiri. Kita kan mengenal Abah dari Abah jak-jaknya, lagi seger-segernya, sampai kita lihat Abah dalam kondisi ya sudah usianya. Di kursi roda ya. Masih mikirin muridnya, ya, masih mau terima muridnya, ya. Dalam kita ketemu walaupun dia nggak ngobrol, tapi doa beliau masih buat kita gitu, ya. Betul. Selalu, apalagi kalau udah ketemu dengan wakil talqin, mendengarkan cerita beliau segala macam, ya Allah, Engkau ridho milih kami, milih saya menjadi salah satu butir murid beliau. Betul. Nah kalau saya nggak jumpa dengan guru, Allah, apa yang terjadi dengan hidup saya? Masya Allah. Nah saya kan jadi berpikir Bang. Nah kalau nanti Allah sudah tetapkan rezeki saya, usia saya, gimana saya mau ketemu beliau gitu? Kalau ya zikir aja nggak benar, masih saya banyak main-main. Gimana? Pantas nggak saya gitu?
gimana nih saya bisa memantaskan diri saya jumpa sama guru saya gitu. Masya Nah kalau Allah. saya jumpa sama guru saya belum Allah pantaskan, gimana saya mau jumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Kan saya nggak akan nyampe bang. Betul. Ketemu dengan baginda Rasulullah. Iya. Kalau nggak guru saya nggak nganterin bang. Nggak menyampaikan kita kepada Rasulullah ya. Dari mana kita nyampe? Betul. Bang? Ya Masya malu Allah. bang, malu Betul, gitu. betul. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, waduh belum cukup. Gitu. Belum cukup dengan apa yang telah beliau limpahkan kepada kita. Belum bang, kita nggak tahu bang. Betul. Tiap hari guru kita, mungkin sekarang guru kita tetap doain kita. Nggak Doain, hanya dalam memperhatikan waktu kita. usia. Kita sering mengabaikan, lupa. Kita baru sibuk lagi dunia kerja kita. Guru kita di mana, kita di mana. Betul, Masya Allah. Padahal beliau yang tadi pasang badan, bertanggung Pasang jawab. Ruh kita di hadapan baginda Nabi. Ruh kita gitu. Iya, bertanggung jawab. Kerinduan, Masya Allah. ya Allah. Malu, saya jujur aja saya malu bang. Malu. Saya mau datang ketemu Pak Kiai Wafi saat ini saya mau nyerah ini. Buya saya nyerah, tolong targib saya Buya gitu. Ya, biar maksudnya kecintaan kepada guru ini nggak sekedar hanya cinta gitu. Betul. Kita pengen nanya apa kekurangan. Saya ingin perbaiki lagi gitu. Iya. Kalau ya sebagai orang TKN apa yang mesti saya perbaiki Iya. lagi? Apalagi supaya ya Allah ridho. Hanya berharap ridho agar ya kalimat inilah yang menjadi Allah. tutup Betul. akhir akhirat saya gitu. La ilaha illallah. Saya nggak mau bang, berharapnya sama Allah nggak, kalau perlu jangan meninggal di kasur yang empuk Iya. atau di ruangan ICU penuh dengan selang gitu. Harapan saya ya kalau bisa meninggal itu dalam keadaan keluar saat dakwah, saat menyampaikan kebesaran Allah dan Allah ridho. Di saat itu kita menyebut la ilaha illallah Masya Allah, Muhammad Rasulullah. betul. Hanya itu aja, nggak ada lagi bang. Itu benar-benar itulah impian kita ya, meninggal dalam Ya, proses kerja dakwah ya itu. bersama Pangarsa Abah ya, Masya Allah. Yang ada lagi. Ya kalau nggak gitu gimana kita jumpa dengan guru gitu? Betul, betul. Tiketnya cuma itu bang. Betul, betul. Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah nih Ustadz Henry. Memang ini tidak ada yang kebetulan. Ini merupakan rencana Allah. Insya Allah. Dengan adanya tadi kalau di awal ya, kita ada agenda ke Kemang. Ini orang ketemu nggak jadi. Ustadz Henry tinggal di Kemang, malah ke Ramal nggak jadi ketemu. Saya emang udah risau bang. Dari sebelum seminggu yang lalu tuh kesini berharap. Saya nggak tahu mesti, kebetulan kan nomor telepon Buya juga, telepon Pak Kiai nggak ada. Udahlah saya berangkat aja lah gitu kan. Tapi memang rezeki saya hari ini adalah jumpa dengan orang soleh ya Bang Idan. Ya Amin, memang amin. beginilah perjalanannya. Ya, insya Kan Allah. tidak ada yang kebetulan di dunia. Betul. Ya Oke, saat ini oke. Allah yang pertemukan kita, Insya Allah. rezeki Insya kita. Allah. Amin, amin. Ya, ini kan salah saya karena saya selama ini jarang silaturahmi ke sini. Ya Allah pun ya nyuruh saya ke sini Iya, gitu iya, kan iya. gitu. Ya memang ya alhamdulillah Bang. Sekarang ya saya sih bilang saya belum hijrah. Saya lagi belajar tobat. Kalau hijrah kan udah nggak pernah balik ke dunianya yang lama kan. Nah, cuman ya dan saya waktu itu ke Pakistan 4 bulan itu saya jumpa. Nah ini juga karena rindu sama guru. Saya berangkat ke Pakistan 4 bulan. Di situ sebelum pulang saya ketemu Mas Syekh Maulana Najur Rahman. 5 hari saya nunggu untuk bisa ditargib, dikasih wejangan sama beliau di sana. Salah satu pesan beliau adalah ya beliau kasih pesan amalan dijaga ini Langsung apa. ke dengan Ustadz Henry ya. Oke. Langsung. Malah saya dipeluk sama beliau, ditargib. Dia kasih wejangan-wejangan yang paling sangat menurut saya adalah yang sangat menyentuh ke hati saya. Nah pas di situ saya lagi seneng tuh, kuat tuh ngamalin tuh zikir. Ya maksudnya belum sempurna tapi saya upayalah, saya upayalah di saat amalan infirodi saya perkuat. Karena kan kalau lagi keluar kita mengutamakan yang istimai dulu kan. Ya selesai istimai ya infirodi ya udahlah Betul. zikir. Nah di situ betul-betul pesan Mas Syekh, kamu kembali ke negara kamu itu adalah berdakwah, hidupkan makomi. Bukan di sini dakwah, di sini belajar. Kembali bermanfaat bagi umat, ajak orang dalam mendekat kepada Allah, bekerja, ngajak ke masjid. Nah untuk memperkuat dakwah ini dengan zikir, kamu mesti bertorekat, kuatkan lagi zikir kamu dengan mursyid kamu katanya. Masya Datangin Allah. ulama belajar.
Ya itu sebelum lagi ngomong juga ingat Abah gitu, tambah lagi ya Allah. Saya ini udah lama ngelupain guru saya gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Oh diperkuat itu sedih saya. Ya Allah saya udah jolim sama guru saya, udah dikasih amalan ini baik tapi saya nggak istiqomah gitu kan. Nah itu dia perkuat. Dari situ itu nggak lepas rindu ke Abahnya. Saya merasa menyesal ya Allah. Sekarang Abah nggak ada, baru menyesal. Dulu main-main ya berpikir ya Allah jangan kasih saya main-main lagi gitu kan. Beri kecintaan saya kepada guru. Mudah-mudahan ya Allah buang sifat buruk saya, Allah masukkan sifat baik gitu kan. Nah itu saya ingat betul tuh Bang. Nah dari situ saya rindu. Nah dari situ jadi sering tuh ziarah ke Abah. Walaupun ya nyesel, ini murid naon jaga kieu gitu kan. Nah di situ saya mulai saya mesti datang ke wakil talqin, belajar lagi, perbaiki diri saya. Udah ditalqin dari tahun 91, kok sampai tahun begini masih gini-gini aja. Ya Allah. Ya tapi namanya belajar kan saya nggak boleh malu. Nah sekarang saya aktif di tablik dalam kerja agama. Ya mudah-mudahan Allah tetap pilih saya di kerja agama ini dan Allah matikan saya dalam usaha ini. Ya kan saya nggak boleh lepas dari guru kita. Guru rohani ya. Bahkan saya main silaturahmi ke Kiai Mufasir di Banten. Beliau juga menyarankannya ya torekat, zikir, guru, mursyid. Betul. Saya juga kadang-kadang jumpa dengan UAS, Abdul Somad, nanya, ya tetap beliau juga ngarahin zikirnya, torekatnya, amalkan mursyidnya, ketemu Buya Arazi, tetap ke torekat. Dan Mas Syekh pun bilang, kalau kita kerja dakwah, itu dakwah, mau kerja dakwah, kerja dunia, kerja apapun, kalau tidak dengan zikir, lemah. Sepakat. Nggak jadi apa-apa. Betul. Nggak ada cantolannya Bang. Betul. Gitu. Dan nikmatnya di Teken Pontren Suryalaya, kita diharapkan bertebaran. Profesi kita guru, pedagang, mubalik, perancang busana lah, atau atlet lah, apapun profesinya, tapi zikirnya itu yang nggak boleh lepas. Dan untuk melepaskan, bukan membuang dunia Bang. Betul. Melepaskan dunia dari dalam kolbu, mindahin dunia dari hati ke saku, ke saku kita tuh. Cuman pakai zikir. Betul. Nggak ada cara lain Bang. Kita udah tes nih Bang. Betul. Pakai cara diapain di semua enggak. Dengan obatnya cuma zikir. Jadi bagaimana dunia ini dikeluarin dari kolbu biar di dalam genggaman kayak Sayyidina Ali kan. Kalau dalam genggaman bisa kita lempar, bisa kita ambil, lempar. Tapi kalau dalam ini waduh susah. Gak bisa. Itulah pentingnya Pangarsa Abah memberikan talqin zikir yang mudah-mudahan udah pas sampai akhir hayat. Kita juga semua tentu berharap sampai akhir hayat kita hidup dalam rangka kerja dakwah dan wafat di Agus sebagai mursyid, sebagai murid dari beliau. Ya karena ilmu mahazikir itu kan. Kalau ilmu ya ilmu kendaraan, zikir jalan. Ya kalau kendaraan nggak ada jalannya nggak bisa. Iya, jalan di tempat gitu. Dipikir udah nyampe. Betul ini banget. Ini segala macam, ternyata masih di sini juga. Kata Bang Ajeng Jejen. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih nih Ustadz Henry nih. Amin. Alhamdulillah berkah sore ini bisa jumpa Ustadz Henry. Dapat sahabat baru, dapat pengalaman dan sharing baru. Mudah-mudahan aktivitas Ustadz Henry ini semua lancar dan diberkahi dan kita semua bisa terus istiqomah dalam amaliyah zikir Teken Pontren. Amin. Masya Allah. Saya juga mohon maaf banyak hilaf salah saya Ustaz. Amin. Masya Allah. Oke, hatur nuhun Ustaz. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.